Hai semuanya, gimana kabar kalian? Jadi di video kali ini kita akan coba untuk ulas untuk pergerakan dari market Bitcoin secara keseluruhan seperti apa. Jadi di perdagangan hari ini teman-teman ya sedikit mengalami minus ya 1,22% kalau kita lihat dari trading view. Dan untuk Bitcoin di skala time frame satu hari kita mendapati bahwa sebenarnya ada beberapa indikasi bahwa Bitcoin ini sebenarnya nggak kuat untuk naik. Yang pertama sebenarnya ini cukup optimis ketika Bitcoin itu di tanggal 19 Juni dia berhasil membalikkan keadaan dengan membuat candle hijau. Hanya saja closing candle di 20 Juni itu kurang meyakinkan teman-teman karena bentuknya hanya doji ya. Jadi uh, nggak ada body candlenya, ini sangat-sangat meragukan sebenarnya. Kemudian di tanggal 21 justru dia malah membuat inverted hammer. Dan sekarang nih, ini penting banget untuk closing candle sekarang ini bisa sangat menentukan kemana arah dari market Bitcoin. Yang sementara sih maintenance untuk sedikit mengalami penurunan ya. Cuma kedepannya nanti kita akan melihat seperti apa efek yang ditimbulkan karena hari ini itu ada cuap-cuap testimoni dari Jerome Powell. Seperti apa pendapat dia tentang kondisi saat ini ya. Jadi apapun yang dia akan sampaikan di Rabu 22 Juni ini akan sangat menentukan untuk market dolar, kemudian Bitcoin juga akan kena pengaruhnya. So jadi kita harus tetap waspada nih bagi teman-teman yang mungkin trading malam ini itu bisa untuk jangan lupa pasang stop loss karena kita takutkan bahwa kalau nanti ada sentimen-sentimen negatif yang dilontarkan ini bisa membuat market tiba-tiba crash teman-teman. So hati-hati buat teman-teman yang mungkin masih dalam kondisi trading ya. Nah, ada kabar yang kurang mengenakan juga ya tentang Amerika. Kalau kita lihat di sini Amerika itu uh, ya Amerika resesi tak terelakkan teman-teman. Jadi perekonomian akan melambat. Seperti yang kita tahu dampak daripada COVID-19 ini sangat-sangat parah ya di bidang kesehatan dan juga di bidang ekonomi itu justru efeknya ada di belakang. Kalau kita tahu ketika pandemi datang itu banyak sekali negara-negara yang melakukan pencetakan uang atau yang mereka mencetak uang kemudian dibagi-bagikan kepada masyarakat sehingga saat ini jumlah uang yang beredar di masyarakat itu sangat-sangat besar. Nah, Amerika melakukan hal tersebut, negara-negara lain juga yang hari ini terdampak inflasi, bahkan Indonesia pun juga pasti mencetak uang. Cuma kalau jumlahnya tidak terkontrol seperti yang terjadi saat ini pada kondisi Amerika ya teman-teman tahu efeknya itu sangat-sangat parah untuk inflasi saat ini. Jadi kalau kita lihat di sini ya, jadi Janet Yellen ini adalah Menteri Keuangan Amerika ya. Dia mengatakan bahwa hanya beberapa hari setelah Federal Reserve itu menaikkan suku bunga dan meningkatkan kekhawatiran kontraksi ekonomi. Jadi ini benar-benar memberikan tekanan juga kalau suku bunga tidak dinaikkan. Tentunya jumlah dolar yang beredar itu semakin banyak di market atau di pasar. Ini menyebabkan juga ya valuasi daripada dolar bisa mengalami penurunan nih. Kalau suku bunganya dinaikkan, ini justru bisa menghambat konsumtifnya orang-orang. Jadi kalau orang-orang sudah semakin sedikit belanja, itu diharapkan nanti bisa menurunkan tingkat inflasi yang ada. Jadi untuk simpelnya seperti itu aja teman-teman. Jadi sebenarnya peningkatan suku bunga ini supaya orang-orang lebih tertarik untuk menyimpan uang mereka di bank. Karena kalau dibiarkan terus beredar nih, masyarakat tetap konsumtif, ini yang menyebabkan inflasi terjadi. Jadi bagaimana mereka berusaha untuk menstabilkan harga dolar, karena harga dolar ini sangat berpengaruh juga sama harga-harga seperti komoditas ya, batu bara, emas, dan lain sebagainya. Maka dari itu, ya ini adalah kebijakan yang harus diambil dan nanti malam kita akan melihat seperti apa ya aksi dari pasar merespon daripada perkataan dari Jerome Powell atau sambutan-sambutan yang dilontarkan oleh Jerome Powell. Oke, untuk pergerakan dari Bitcoin dia membentuk pola descending broadening wedge dan kalau kita lihat dari gambar kemungkinan harapan kita adalah dia berhasil untuk break up teman-teman naik
Jadi semoga aja penurunan yang terjadi sudah cukup lama ini bisa menemui hal yang positif ya. Penantian teman-teman yang melihat kondisi saat ini itu bisa ya setidaknya bisa dibawa naik dulu untuk sementara waktu. Dari RSI sendiri teman-teman juga tahu ya, saat ini berada dalam kondisi yang jenuh jual. Semoga ini merupakan tanda yang bagus juga untuk market supaya bisa kira-kira pulih untuk beberapa hari ke depan teman-teman, sebelum pengumuman kenaikan suku bunga lagi di bulan Juli nanti. Untuk pergerakan dari hari ini, market ini agak ketekan ya tadi siang. Kalau kita lihat mungkin ada beberapa sentimen juga yang keluar dari market, dan juga kekhawatiran nih kalau nanti Jerome Powell ini mengatakan sentimen negatif untuk market, sehingga mungkin dia bisa melakukan sesuatu yang lebih agresif terhadap kenaikan suku bunga. Nah, ini menjadi kekhawatiran untuk market, sehingga tadi market itu sempat ya mengalami penurunan yang lumayan teman-teman, dari level 21,7 turun bahkan sampai ke level 19,9 ribu dolar. Kalau kita lihat di area tersebut sebenarnya merupakan area yang bisa dibilang juga resistance atau support ya untuk Bitcoin, dan sekarang menarik sekali untuk kita lihat kemana arah dari Bitcoin. Oh ya, untuk pergerakannya tadi pagi aku juga sudah info buat teman-teman yang mungkin sudah follow ya akun channelku ya. Jadi aku sudah info juga bahwa polanya itu berbentuk seperti rising wedge. Jadi kalau kita lihat di sini memang beneran terkonfirmasi untuk mengalami penurunan, dan sekarang semoga bisa mantul karena sudah menemukan area support di kisaran ini 19,9 ribu dolar, dan potensinya bisa aja untuk mengalami kenaikan untuk jangka pendek teman-teman. Tapi ini juga tergantung ya sama cuap-cuapnya ini si Jerome Powell nanti, dan juga untuk berita resesi itu diharapkan teman-teman jadi sudah bisa diprediksi resesi dari Amerika ini akan terjadi di kuartal keempat 2022. Jadi maksudnya resesi adalah ketika pertumbuhan ekonomi Amerika itu mengalami minus 3 kuartal berturut-turut. Jadi itu bisa dikatakan sebagai resesi. Jadi kalau dari sekarang ini adalah kuartal kedua, terus bulan Juli itu udah masuk kuartal ketiga, dan yang terakhir yaitu udah bisa dikatakan resesi nantinya di kuartal keempat. Jadi sudah diprediksi. Ini menyebabkan kekhawatiran kalau The Fed bisa aja untuk lebih agresif meningkatkan suku bunga, sehingga market-market yang bertentangan dengan pergerakan dolar itu bisa aja kena pressure teman-teman. So hati-hati kalau teman-teman ada yang masih trading, ingat-ingat pasang stop loss, mungkin bisa kurangi juga modal trading kalian. Lebih amannya memang seperti itu daripada teman-teman sekarang kehilangan banyak modal, nanti ketika market sudah di bottom teman-teman malah kehabisan capital untuk serok di bawah. Jadi kalau sementara seperti aku bilang, pergerakan dari Bitcoin ini membentuk descending broadening wedge ya, dan peluangnya biasanya adalah mengalami kenaikan teman-teman. Nah, ada beberapa level yang teman-teman harus perhatikan bila mana nanti untuk Bitcoin ini mengalami breakout. Yang paling dekat sih mungkin bisa sampai ke level 21,39. Ini ya 21,394. Ini bisa saja menjadi kesempatan untuk market ya bila mana dia bisa breakout dari area sini. Kemudian mungkin untuk target-target kenaikannya itu bisa sampai ke level 28 ribuan. Cuman kalau kita lihat dengan kondisi saat ini sepertinya sih agak berat ya, agak berat kalau kita teman-teman perhatikan untuk pergerakan dari market itu naiknya nggak seberapa, turunnya pun juga agak-agak dalam. Jadi bisa dibilang market ini masih dalam kondisi yang sangat labil untuk saat ini. Cuman meskipun demikian peluangnya masih akan tetap ada teman-teman. Jadi selain pola dari broadening descending triangle, broadening broadening wedge ya, descending broadening wedge, untuk Bitcoin ini juga bergerak dalam sebuah pola yaitu inverse head and shoulders. Mungkin kita lagi maintain untuk ini right shouldersnya, kita nggak tahu di mana, mungkin di sini
dan semoga saja bila mana itu memang terjadi, maka ini merupakan pola reversal yang sangat baik untuk market, teman-teman. Kalau kita lihat dari beberapa indikator, contohnya adalah RSI, di sini memang sudah terjadi divergence sebelumnya, dan saat ini juga kondisinya masih naik ya untuk RSI-nya. Semoga aja bisa tetap continue untuk kenaikannya dan juga berdampak pada market Bitcoin ke depannya. Jadi kalau memang itu yang terjadi, maka kita bukan bisa melihat market bisa saja recover, teman-teman, karena di level ya sekitar $23.000 ini merupakan level-level di mana sangat penting untuk market Bitcoin bisa untuk bullish lagi, karena di level ini kemungkinan orang-orang akan mulai percaya bahwa wah, ini market udah mau naik nih. Jadi kalau dalam kondisi sekarang market masih ragu-ragu nih, ini paling nggak naik, paling bohongan, paling bull trap dan lain sebagainya. Tapi nanti akan berbeda ketika Bitcoin sudah mencapai level $23.000 atau di atasnya. Di sana akan terjadi kepercayaan diri lagi, bisa aja market ke bawah naik lagi. Nah, kalau memang itu yang terjadi, maka kita akan melihat untuk target price atau target peningkatan yang bisa terjadi itu let's say dia keluar ya dari neckline, maka kita akan mungkin melihat Bitcoin ini naik sampai 26,2 ribu. Jadi ini merupakan potensi resistance atau target price yang bisa saja dicapai oleh market Bitcoin ke depannya. Cuman ya ini cuman kalau kondisinya adalah break up ke atas. Tapi kalau kondisinya justru breakdown ataupun ada skenario-skenario lain, tentunya kita juga harus pertimbangkan, karena apapun itu masa depan itu tidak ada yang pasti tahu. Kita hanya bisa memprediksinya lewat pergerakan-pergerakan seperti ini, lewat news-news yang ada. Jadi teman-teman harus tetap untuk dior sendiri ya, lakukan research kalian sendiri juga. Video kali ini hanya bersifat opini saya pribadi. Nah, kalau untuk peluangnya, apakah Bitcoin akan bisa naik? Ya, seperti saya bilang, Bitcoin masih sangat berpotensi. Cuman, kalau Bitcoin ternyata nggak naik nih, maka ada beberapa level juga yang kita harus perhatikan. Yang pertama tadi sudah di area support di sini ya, di kisaran 20.000 $20.000. Ini merupakan area support penting untuk Bitcoin, karena tadi juga ketahan di level tersebut. Semoga ini merupakan tanda awal lagi kalau Bitcoin akan siap reversal lagi. Tapi kalau level dari $20.000 ini dijebol, maka kita akan bisa melihat Bitcoin turun mencari area support berikutnya, bisa aja sampai ke 17.000 ya, 17,7 ribu dolar. Ya, penurunannya bisa turun sampai sini, atau mungkin bisa bahkan mencari level-level berikutnya, karena kalau kita lihat dari gambar di sini ya, ada 1, 2, 3 kali bottom, kemudian baru tanda-tanda reversal. Jadi kalau lihat dari sini 1, 2, 3, pantasnya sih sudah bisa ya untuk langsung untuk reverse di sini. Cuma kalau enggak pun, maka potensi yang kemungkinan terjadi adalah bisa aja turun lagi, teman-teman, sampai ke level sekitaran 15 ribuan. Jadi level tersebut sepertinya merupakan area support yang lain untuk market. Bentar nih aku cek. Jadi time frame weekly. Nah, di time frame weekly kita bisa menemukan potensi bahwa di level tersebut juga bisa aja menjadi, wah, di sini ya level di 13,6 ini menjadi level support yang kuat untuk market. Kemudian di sini juga di 15 ribuan juga ada, teman-teman. Jadi ya seperti aku bilang tadi, ini adalah potensi-potensi bila mana nanti skenario-nya market belum bullish, teman-teman. Nah, terus kalau dari time frame weekly ya, dari time frame weekly ini Bitcoin udah turun dari pola. Nah, ini aku pakai logaritmik biar lebih jelas. Nah, di sini Bitcoin sudah mengalami penurunan dari descending triangle, atau ini adalah falling wedge ya, falling wedge. Dia sudah berhasil breakdown, dan saat ini untuk pergerakannya
ya masih sangat berpotensi untuk mengalami penurunan. Bahkan banyak analis yang mengatakan bahwa Bitcoin itu bisa sampai ke 12, ya, sampai ke 12, karena di sana juga merupakan area resistance untuk Bitcoin. Jadi bila mana memang level-level seperti 17, 15 ribu ataupun 12 itu juga bisa dikunjungi ke depannya, mengingat kondisi market yang seperti sekarang ini teman-teman. Jadi sekarang aja baru bulan Juni, masih ada 1,5 tahun untuk bull run berikutnya karena halving ya. Jadi untuk saat ini aja pergerakannya udah kayak gini, apalagi ke depannya ya yang akan diramal terjadi resesi dan lain sebagainya. Jadi harus lebih berhati-hati, semua potensi penurunan bisa saja terjadi teman-teman. Jadi prepare yourself, prepare your capital, hati-hati dalam kondisi seperti ini. Kenaikan daripada nilai dolar ini akan sangat berdampak sama ekonomi ya. Ketakutan yang terjadi pada market juga akan berdampak sama kebanyakan pasar saham, pasar kripto dan lain sebagainya. Itu pasti akan terdampak teman-teman. Takutnya kebutuhan ekonomi, kebutuhan rumah tangga naik, listrik naik dan lain sebagainya. Itu harus teman-teman pertimbangkan juga ya, nggak cuma tentang trading. Jadi selalu prepare cash lebih, karena untuk tetap survive dalam kondisi seperti ini pastinya kita membutuhkan preparation yang nggak sedikit. Dan ya semoga bisa bermanfaat untuk analisa kali ini. Sekali lagi harus lakukan riset sendiri juga ya sebelum kalian memutuskan untuk melakukan investasi, jual dan beli aset kripto. Oke, semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre, makasih.